dalangi. Lelek wayange digawe gak sakti ya mbek dalange ya gak sakti. Sinanggap. Nanggap sakti ya. Sing sakti sing nanggap. Sing sakti sing nanggap. Kalau sing nanggap gak ono ya. Nah itu ya. Jadi Mahabharata itu bercerita tentang bagaimana kita mengenal diri. Itu Mahabharata. Sedangkan Ramayana itu cerita tentang bagaimana kita bergaul secara sosial di wilayah vertikal. Di wilayah horizontal. Itu Ramayana. Jadi dalam cerita Ramayana yang harus kita lakukan adalah kita harus menempatkan diri sebagai Rama. Orang lain kita tempatkan sebagai Sinta. Ya? Orang lain ini kita tempatkan sebagai Sinta. Artinya hubungan kita dengan orang lain itu harus diikat oleh ikatan cinta. Semua. Hah? Semua di luar diri kita adalah Sinta. Orang tua kita, anak kita, istri kita, teman kita, semuanya adalah Sinta. Dan kita menempatkan diri sebagai Rama yang mencintai semuanya karena cinta. Tapi kita harus sadar yang disebut Sinta ini disandera oleh Rahwana. Untuk menemui Sinta, kita harus berhadapan dulu dengan Rahwananya. Untuk menemui seseorang, kita pasti berhadapan dulu dengan egonya. Coba sampean ketemu uang, mesti egone sing taruh. Nek sampean mampu berdialog dengan egonya dengan sedemikian rupa, baru sampean iso ketemu mbek Sintane. Wah, angel ketemu Sintane kan. Ngantemi Rahwana nih, padha mbek mau mencelakai Sinta. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa bertemu sama Sinta tanpa melukai egonya? Bagaimana kita bisa bertemu dengan seseorang, dengan hatinya seseorang tanpa melukai egonya? Inilah seninya hidup. Tanpa tarung sama Rahwana berarti. Hah? Nah, ego. Tapi kan ada utusan ya. Supaya ramah enggak. Iya, ada urusan segala macam. Jadi intinya di sana. Ada siapa? Bagaimana kita karena setiap orang itu nggak bisa lepas dari ego. Semuanya berego. Dan ego kita itu kendaraan kita. Ego kita itu kendaraan. Cuma bedanya ada orang yang masih diseret oleh egonya. Dan ada orang yang sudah bisa mengendalikan egonya. Nah, orang yang sudah bisa mengendalikan egonya itu yang disebut dengan Brahmana, yang sudah mampu memenangkan perang Bratayuda. Nah, orang-orang yang sudah mampu memenangkan perang Bratayuda, dia disebut Muhammad, Buddha, Yesus, Siwa. Itu yang disebut penunggang. Makanya dewa-dewa duit tunggangan. Ya kan? Karena nafsunya sudah bisa ditunggangi. Sedangkan yang namanya manusia masih ditunggangi. Makanya disebut manusia karena masih ditunggangi. Yang disebut manusia itu masih sudra, masih budak dari pikirannya sendiri, keyakinannya sendiri, masih budak. Nah, ketika manusia mulai menyadari bahwa dirinya diperbudak, itu sudah waisa. Oh, ternyata saya ini diperbudak selama ini sama ego saya, sama nafsu saya. Itu namanya waisa. Lama-lama waisa, wah, nek diperbudak terus-menerus lah gak enak. Ya boh, untuk bisa tidak diperbudak, ya melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan, inilah kesatria. Kalau kita sudah mampu melakukan perlawanan mencapai kemenangan, nah baru ini yang disebut dengan penunggang sebenarnya, Brahmana. Buddha, disebut Siwa, Awatara, Muhammad, apa saja itu kan hanya gelar-gelar. Disebut juga Satrio Piningit. Itu setelah
kita menjadi pemenang. Sang pemenang menjadi penunggang yang sebenarnya. Ego kita tetap ikut bersama kita. Jadi ego tuh nggak bisa dilepaskan, tapi beda. Ego kita ketika kita sudah jadi pemenang, ego kita tuh mengabdi pada kita. Jadi mengendalikan ego ya. Iya. Seperti Rama dan Hanuman itu tayang bahwa Ya, dia seperti bisa seperti mengambil. Siwa dengan sapinya. Seperti Ganesha dengan tikusnya. Yang berarti ego nggak bisa dihilangkan, Tidak bisa. nggak bisa ya, Nggak bisa. harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Makanya disebut Rahwana. Rahwana itu kan disebut tidak bisa mati. Oh, nafsu soalnya ya. Iya. Dan fungsi daripada ego adalah kendaraan. Fungsi daripada nafsu adalah kendaraan. Ya seperti Iya. tadi tunggangan. Penyemangat. Tunggangan. Iya. Tunggangan itu yang mengantarkan kita lebih cepat. Sampean ke masjid pakai sepeda motor. Sampean kemana-mana kan didorong oleh nafsu. Aku taruh kan didorong oleh nafsu. Iya. Didorong oleh keinginan. Ya. Sampean ke masjid, ke pura, ke gereja, kan pakai sepeda motor. Iya. Nafsu dulu. Iya, yang ngantar itu kan. Yang ngantar. Tapi kalau sudah sampai masjid, sampai gereja, sampai motornya jangan dibawa ke dalam. Taruh di luar. Iya. Hah? Iya. Nah, Itu artinya kalau sampean mau cari guru yang sebenarnya, gunakan pikiran sampean. Tapi kalau sudah ketemu guru yang sebenarnya, jangan gunakan lagi pikiran. Pengen ketemu istri yang baik, gunakan pikiran. Tapi kalau sudah ketemu, jangan gunakan pikiran lagi. Keloni langsung kan? Hah? Keloni langsung. Ya artinya kalau kita sudah beristri dengan itu masih menggunakan pikiran, ya akhirnya yo keker maneh. Ternyata sih ono cewek sing luwih ayu kok bojoku rek. Ono cewek sing luwih apik kok bojoku rek. Lho yo, kan ono enteke. iya. Iya, terus ya. Ya udah itu stop. Sebagai pengantar pertama.